Ikhwas sekalian, alhamdulillah kita di malam hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program Abum, yaitu Anda bertanya Ustaz menjawab, yang mana pada hari ini yaitu tanggal 15 Maret 2022 bertepatan dengan 12 Sya'ban 1443 Hijriah. Dan kami bersama dengan guru kita Al-Ustaz Dr. Fauzi Hamid Basultan LCM PDI sudah hadir bersama kita yang akan bersama-sama membahas pertanyaan yang sudah antum kirimkan sebelumnya. Dan informasi juga bahwa kedepannya kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada malam hari ini adalah yang berkaitan dengan puasa, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa. Dan rekaman-rekaman yang akan kami publish di YouTube berkaitan dengan pertanyaan, antum bisa lihat di deskripsinya. Jadi pertanyaan di video tersebut ada di kolom deskripsi. Dan seperti biasa, bagi antum yang punya pertanyaan seputar permasalahan agama, terutama yang berkaitan dengan puasa, bisa antum kirimkan ke nomor WhatsApp yang sudah tertera, maupun antum bisa bertanya langsung pada malam hari ini secara live ke pemateri kita, Ustadz kita. Baik, Ustadz Afan. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai membacakan pertanyaan sudah masuk, kita sapa dulu guru kita, Al-Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basultan LCM PDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan antum pada malam hari ini baik-baik saja Ustadz ya. Insyaallah, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Tapi Ustadz, sebelum kita membaca pertanyaan, mungkin antum ada sepatah dua kata untuk teman-teman yang menyimak pada siaran kali ini. Silakan Ustadz Afan. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Buat sekalian, rahimakumullah, ya. Sekarang sudah di pertengahan Sya'ban ini, tanggal 12 ini. Sya'ban, sebentar lagi kita masuk ya Ramadan ya. Ya, masuk Ramadan tanggal 13 Sya'ban kan. 13 malam ya. Oh iya, malam. 13 Sya'ban ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentu kita punya persiapan-persiapan, terutama apa-apa saja yang tidak kita ketahui kita bisa tanyakan, kemudian kita memperbaiki ibadah kita. Ya, insyaallah mudah-mudahan ketika kita mengamalkan ibadah itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, insyaallah kita semakin yakin ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, teman-teman sekalian, kita membaca pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi. Yang pertama ini dari Hafid di Solo. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau pesen makanan lewat aplikasi GoFood atau ShopeeFood, ada potongan voucher lebih 50%, hukumnya apa Ustaz? Barakallahu fiik Hafid yang di Solo ya. Memang di sini tentang hukum berkenaan dengan aplikasi-aplikasi untuk mendapatkan diskon ya dari aplikasi ya. Memang ada banyak pembahasan di kalangan ulama. Kalau itu ya hanya sekedar untuk memancing ya agar pembelian di sana misalnya, dan itu sebenarnya memakai dari uang nasabah yang ada di, kan biasanya kan di aplikasi kan taruh uang dulu kan, taruh uang dulu ya. Ini yang jadi masalah dia ya, karena itu menggunakan ya dananya nasabah kan itu. Tapi kalau seandainya, dan kita tidak tahu kan masalahnya, itu dari keuntungan aplikasi tersebut misalnya sudah mendapatkan meraup keuntungan yang begitu besar sehingga dia pada tanggal-tanggal tertentu ya, memberikan kepada konsumennya untuk ini boleh, tapi dari keuntungan kita kan nggak tahu juga ini. Atau bisa jadi dari penjualnya biasanya juga ya bekerja sama dengan aplikasi tersebut, bahwasanya sekarang saya memberikan diskon ya, diskon untuk ini, mungkin untuk menarik pembeli. Nah, ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, masalahnya kita tidak tahu. Dan hukum asal daripada ya muamalah ini itu mubah. Kecuali ada misalnya bukti bahwasanya antum ini seperti ini, antum ini. Kalau antum ragu, tidak mayari. Maka ilah malayari bu. Tidak yang meragukan, ya.
lakukan yang tidak meragukan. Jadi jatuhnya syubhat masalah ini. Syubhat nih, kalau udah syubhat nih jatuhnya lebih mendekati pada yang haram. Nah, kata pedagang kuliner itu biasanya seperti itu. Iya kan? Pedagang kuliner, mereka biasanya ada beberapa produk makanannya mau expired. Biasanya roti misalnya sudah mau expired, ini kurang 2 hari lagi bisa berjamur misalnya. Itu boleh tuh. Dia kan potong harganya. Dia potong harganya misalnya 50%. Harganya yang tadinya 10K menjadi 5K. Nah, 10K menjadi 5K. Nggak masalah, itu boleh-boleh aja. Ya, biasanya dia ya ketimbang dia rugi, dia banting kan. Nah, itu biasanya ya, makanya jangan kemudian juga kita yang seneng belanja diskon terutama makanan. Nah, itu memang kadang-kadang mau expired biasanya. Yang gitu ininya, mau expired. Dan tentu jangan komplain nanti kalau seandainya barangnya ya kan ada harga, ada rupa kan. Ada harga, ada rupa. Ya, ada rasa kan gitu. Kalau memang seperti itu ini. Nah, ini juga kita harus punya pertimbangan, banyak pertimbangan seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Ini trik memang dalam berbisnis berbagai macam cara. Tapi kita juga melihat hampir rata-rata tidak ada kezaliman ya, di dalam bisnis tersebut, tidak ada gharar, ya, tidak ada riba, insya Allah dibolehkan. Jadi so far berarti ini dibolehkan misalnya diskon 50% gitu ya? Boleh saja. Kan misalnya kuliner misalnya, atau kalau produk-produk tertentu dia sudah ketinggalan, ada produk yang baru, HP misalnya. Intinya biar nggak terlewat atau terlewat dia sudah pasti sudah mendapatkan. Kalau nggak dikasih diskon, ntar barangnya nggak kejual. Nggak kejual. Ketimbang sekarang kita menyimpan stok barang lama misalnya, lebih baik ini. Kalau makanan masih terbuang dia, masih terbuang, atau dia didaur ulang dijadikan makanan ternak atau lainnya sebagai Allah a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan sudah menjawab pertanyaan dari pemirsa sudah bertanya. Baik, Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan kedua, ini dari Naufal di Jogja. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Apakah boleh sholat tahiyatul masjid saat matahari mau terbenam sekitar pukul 5 sore mungkin Ustaz ya? Kalau di Bali mungkin jam 6. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, ini boleh ya. Jadi tidak mengapa, karena tahiyatul masjid termasuk sholatnya dawatul asbab ya, yang punya ya, memiliki sebab. Ya, karena dalam hadis disebutkan idza dakhala ahadukum masjidah fala yajlis hatta yusalliya rakaatan. Ya, itu jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, ya jangan duduk kecuali dia sholat ya 2 rakaat. Ya, dia sampai dia sholat 2 rakaat nih. Maka seperti ya posisi ya menjelang maghrib misalnya, ya karena 2 rakaat itu adalah niatnya untuk sholat ya tahiyatul masjid ya, dan ini dibenarkan ya, tidak ada masalah untuk sholat karena sebabnya adalah masuk masjid. Mungkin yang jadi permasalahan di sini adalah ada waktu-waktu terlarang kan, waktu matahari pas terbit ya, makanya ketika sholat syuruk itu dianjurkan minimal 10 sampai 15 menit setelahnya, ya kan, ya setelahnya. Kemudian waktu matahari pas berada di tengah-tengah, ini bayang-bayang kita pas di ini sama kita berdiri ya. Ini juga ada larangan ya, larangan sholat pas waktu ini. Kemudian ya matahari ketika terbenam, pas terbenam ya. Nah ini juga larangan sholat, larangan menguburkan juga sama ini. Ya larangan menguburkan juga di tiga waktu terlarang ini. Ya di 3 waktu terlarang ini. Ya, namun kalau mempunyai sebab tidak ada masalah, apalagi kemudian tidak kelihatan mataharinya. Jangan sampai kemudian kita keluar masjid, kemudian lihat, waduh masjidnya ini. Udah insyaallah, antum yakinlah, antum sudah ya masuk masjid, sholatlah. Ketimbang nanti kemudian berdiri lama sekali. Ngapain kok ini? Insyaallah. Dawatul asbab, dan itu boleh. Ya, boleh dikerjakan. Jadi nggak masalah saja. Nggak masalah. Karena dia ada keperluan
Ada keperluan, ada dia masuk kemudian dia sholat. Cuma jangan menyengaja ya. Kadang-kadang ada orang juga zikir pagi misalnya. Terus kemudian itu dia buang hajat atau buang angin, dia keluar. Kemudian dia wudhu, belum waktunya syuruk dia sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat, ngapain kamu sholat ini? Karena anak tahiyatul masjid. Ya ini semuanya aja seperti itu. Kalau sudah tadi batal ya sudah, nggak usah dulu sampai nanti kemudian syuruk antum ambil wudhu, karena kan wudhu itu hanya untuk sholat dan tawaf saja. Ya tawaf pun ada khilaf di antara ulama itu, ya kan. Nah tapi ini yaitu berkenaan dengan sholat, ya dengan sholat. Ya sudah, jangan kemudian nanti mondar-mandir ke masjid waktu zikir pagi, ya, lalu sholat orang ke padang lihat tuh ngapain? Ini teman-temannya lagi taklim lagi, ya sudah taklim dia pasti dia ada dalilnya dari ustadznya, ya kan. Nanti di waktu-waktu terlarang gitu ya. La sholata ba'da sholat fajri, wala sholata ba'da sholatil asri, ya. La sholata ba'da sholatil asri, tidak ada sholat setelah sholat fajar, tidak ada sholat lagi setelah sholat asar. Walaupun nanti ada hadis ya sahih ya untuk sholat 2 rakaat pada asar, tapi di rumah matahari sebelum keadaan redup. Ya tadi Rasulullah SAW menggantikan sholat ya 2 rakaat ya ba'da duhur, ya karena ada tamu digantikan di pada asar, tapi kemudian Rasulullah SAW mendawamkannya. Ada beberapa riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib dengan Tamim ad-Dari itu sholatnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Tapi kita ke pertanyaan ketiga dari Fulan di Jogja juga, Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz, mau nanya, berapa persen harta warisan yang dizakati? Syukur, Ustaz. Barakallahu fiik. Jadi, Fulan yang di Jogja, ya Masya Allah, ini pertanyaannya tentang warisan. Ya, berarti ada warisannya nih, Insya Allah. Jadi warisan itu bukan dizakati, tapi dibagi. Ya, dibagi, dia bukan dizakati. Ya, ini teman-teman ini yang harus dipahami juga ya. Kadang-kadang warisan jangan, oh ini toko, ini kan kerjaannya orang tua kita, ya kita ya nanti dan hilang zakatnya orang tua. Orang tua ada kita udah meninggal, ya harus dibagi. Jadi bukan dizakati. Ya. Syaratnya wajib zakat itu adalah ya bagi orang yang hidup. Ya orang yang hidup. Nah, nanti setelah antum terima, ya harta antum bertambah nih barangkali. Yang tadinya hanya mungkin di bawah nisabnya. Sekarang antum punya harta nisab itu batas minimal. Tadinya antum mungkin punya harta cuma 10 juta barangkali di rekening. Oh, terima waris 100 juta ke atas. Nah, kan jadi orang kaya. Nah, di sini antum yang kena kewajiban zakat. Jadi bukan ketika menerima warisan terus langsung enggak, ditunggu dulu putarannya setahun. Jadi itu kan zakat itu yang juga harus dipahami juga, zakat itu harus ya sampai mencapai nisab. Ya. Nisab ini yang jumhur ulama itu mengatakan kurang lebih 85 gram emas ya. 85 gram ini lebih terutama dari lebih makul, masuk akal daripada ya mohon maaf ini mungkin ada yang nisabnya itu ukurannya perak. Perak, Ustaz. Ya, ada perak. nisab perak. Ada orang yang padahal kalau nisab itu perak, uangnya barangkali ya 10 juta sudah kena tuh. Sudah kena kewajiban zakat di situ. Ya, padahal dia punya anak banyak, mungkin kebutuhan pokoknya lebih. Ya itu. Maka ini yang paling mendekati ini dan itu jumhur ulama ya. Yaitu misalnya 85 gram emas. Ya, kalau misalnya kita hitung biar gampang aja lah. Ya 1 juta ya 1 gram ini berarti kurang lebih 85 juta ya 85 juta atau udah punya uang banyak. Kemudian perputarannya sudah setahun, terus sudah ini kelebihan daripada kebutuhan pokok, kemudian atau sudah membayar hutang seluruhnya ya, dan itu adalah harta sudah menjadi milik ya sepenuhnya milik antum. Jadi bukan ini anak pahami ada dari dua sisi nih, warisan ini jangan-jangan belum dibagi. Ya kan? Sudah ini yang mungkin yang jenazahnya entah itu orang tuanya atau saudaranya, enggak usah hitungan lagi. Ini udah habis deh. In kota amaluhu.
terputus di amalannya. Sekarang harta yang ditinggalkan tuh dibagi. Ya, dibagi warisnya. Nah, baru setelah itu masing-masing penerima dilihat dia. Ada yang kemudian dia bertambah sehingga dia mencapai nisab kewajiban zakat, dia keluar zakat. Kalau misalnya dia miskin, tidak punya apa-apa, memang asalnya dia terima itu, dia masih kurang, tidak perlu dia keluarkan zakat ya, karena dia warisannya pun pas-pasan segitu. Ya, mungkin warisannya ya dia dapat bagiannya cuma 5 juta, 10 juta barangkali. Padahal nisabnya 85 juta barangkali. Seperti itu ini ya. Maka ini ya kira dihitung dengan harga emas ya, bisa jadi berusaha pulang harga emas tuh. Ya, per gramnya nanti harga nisab itu. Nah ini teman-teman sekalian, dan warisan ini sering anak ini jangan ditunda-tunda pembagiannya, sesegera mungkin ya, tanyakan ke majelis ulama, dia ada komisi fatwanya ya, di situ tanyakan ya, apa langkah-langkahnya ini yang paling mudah nih yang perlu diingat, yaitu mengurus akte kematian dari yang meninggal, kemudian minta form dari desa itu. Akte kematian itu juga minta dari desa nih, datang ke desa, kemudian minta formnya. Form yaitu silsilah ahli waris dan silsilah harta yang diwariskan. Ketiga ini yang diambil dari desa. Nanti baru setelah itu datangkan ustadz, ya, yang ngerti ilmu faraid, ya, ditanyakan nanti setelah itu. Tapi sebelum membahas itu semua, lihat dulu hartanya yang meninggal ini. Yang pertama diurus itu adalah hutangnya. Bayari semua. Jangan nanti siapa ini yang dihutangi kasihan. Ya, hutangnya dilunasi dulu semuanya. Kemudian wasiat-wasiat apa yang dia belum laksanakan yang bisa mampu memang dari hartanya dia. Misalnya dia berkeinginan mewakafkan sebagian hartanya ke masjid, itu harus tuh. Baru sisa dari hartanya itu baru dibagi waris. Tidak boleh kita tidak melaksanakan wasiatnya itu. Jadi kata Allah, hutang dan wasiatnya didahulukan dulu, baru kita bagi warisnya. Nah, Ustaz nanti akan memberikan penjelasan. Ya, itu ya langkah yang keempat tadi itu. Ya, berapa nanti ya bagiannya, ya, berapa bagian-bagiannya itu. Nah, itu insya Allah kalau ditanyakan lebih khusus nanti kita ini. Jadi tidak ada zakat dari harta waris, tidak ada sama sekali. Tidak ada. Nah, mungkin juga perlu dijelaskan tentang bedanya zakat biasa dengan zakat fitri, karena sebagian orang menganggapnya zakat fitri bagian dari harta juga, Ustaz. Barakallahu fiik, ini karena mau masuk Ramadan ya. Zakat fitri itu adalah hanya ke fuqara dan masakin, memberikan makan. Yeah. Dan itu wajib untuk semua orang. Untuk semua orang. Maksudnya untuk ngeluarin semua orang. Untuk ngeluarin semua orang di dalam rumah kita, misalnya, ya kita anggota keluarga kita, ya tergantung orang yang muzaki ya, yang artinya yang punya kelebihan makanan. Maka dianjurkan semua orang yang ikut di dalam rumah kita itu. Sampai pembantu pun kalau dia ikut sama kita, dia muslim atau muslimah, kita bayarkan juga zakatnya. Ya, pembantu janganlah dibayarkan pembantunya zakatnya, juga gitu. Anak kecil wajib ya kita yang sebagai tuan rumah yang punya, ya kita yang bayarkan, ya nanti bayarkan. Ya, terus sudah gitu juga bahkan kadang-kadang ada pembahasan juga tersendiri itu tamu, ya tamu ya yang ada di rumah kita pas waktu Idul Fitri itu, nanti kan 2 hari sebelumnya, ya itu maksimalnya 2 hari, boleh sebelumnya gitu. Jadi 2 hari sebelumnya itu udah paling jauh itu. Kalau bisa memang malam hari raya, kalau bisa memang sebelum sholat Id itu zakat fitrah itu. Nah, itu biasanya diberikan ya ke fuqara dan dawil qurba wal yatama wal masakin. Nah, itu dilihat dulu, kerabatnya dulu dilihat. Kerabatnya ada tidak punya, jangan sampai ya kerabatnya ditinggalkan. Dawil qurba dulu ya diberikan makanan ya. Nah, itu zakat fitrah. Ya, dia terus berupa makanan ya.
makanan. Kalau zakat mal itu zakat yang berhubungan dengan harta kita. Dan memang kita harus mengaudit harta kita. Ya, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjadi muzaki. Kalau orang menjadi muzaki berarti dia orang kaya. Allah akan mudahkan urusan dia. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan saya muzaki, jadi orang boleh kaya. saja. Boleh kan? Iya. Ya kan itu kan ibadah rukun Islam. Kalau seandainya itu tidak minta tidak pernah dikasih sama Allah. Iya kan? Ini kan muzaki. Ya, terus nanti sisihkan harta kita cuma 2,5% yang diminta. Cuma 2,5%. 2,5%. Iya kan? Kalau misalnya 1 juta, berarti kan cuma 25.000. Iya kan? 25.000 itu yang kita ya, zakatkan. Betul ya? 25.000 ya? 1 juta dibagi 40, betul? Angka tangan betul lah. Ya. Angka 40 kali 25. Ya betul. 25 kali 40, ya betul. Jadi bagi 2,5% itu dibagi 40. Baik, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan maupun yang sedang menonton acara ini. Baik, kita ke pertanyaan nomor 4 dari Deden Satya, nggak dikasih dari mana Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, kalau kita sedang sholat tarawih, apakah setiap awal rakaat kita baca doa iftitah? Baik, barakallahu fiik. Deden Satya. Lagi Ramadan Ustaz. Ya, lagi Ramadan ini. Jadi, ya, salat tarawih ya, di setiap awal rakaatnya kita baca doa iftitah. Iya memang. Ya, pada rakaat pertama tentunya ya, pada rakaat pertama. Setelah takbiratul ihram sebelum Al-Fatihah. Doa iftitah itu sunnah. Jadi bukan rukun. Jadi kalau ditinggalkan maka tidak perlu sujud sahwi, tapi ia meninggalkan hal yang utama. Ya, meninggalkan hal yang utama. Jadi ya upayakan, karena diusahakan di setiap gerakan sholat kita itu ada doa ibadah namanya. Doa ibadah ini pasti bermanfaat untuk kita. Upayakan kita membacanya. Ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Masya Allah, itu maknanya itu sangat dalam sekali. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan aku ya dengan dosa-dosa aku sebagaimana Engkau jauhkan barat dan timur. Ya kan? Luar biasa itu. Jangan sampai kemudian kita malas untuk membaca doa, karena itu fungsinya sholat. Ini doa ibadah. Kan doa itu ada dua macam, doa ibadah dan doa masalah. Doa masalah yaitu permasalahan kita yang kita mintakan kepada Allah juga tuh. Dan memang di bulan Ramadan ini adalah juga bulan-bulannya untuk berdoa, makanya ayat doa ya itu Allah selipkan di ayat-ayat puasa. Ayat-ayat puasa itu di ayat 183 sampai 188 surah Al-Baqarah. Di ayat 186-nya Allah khususkan tentang doa. Nah, mumpung ditanyakan ini ya, dan sholat tarawih itu kan sebenarnya adalah sholat nafilah yang paling ringan tapi paling banyak rakaatnya. Kenapa? Karena kita kerjakan berjamaah. Coba aja antum lihat di bulan-bulan selain Ramadan. Pernah enggak antum salat lail? Ya kan? Ya, pernah enggak barangkali sebulan sekali atau seminggu sekali. Jadi 4 kali dalam sebulan itu. Tapi di Ramadan ini antum ya memperbanyak salat tarawih ya, dan itu ringan karena kita kerjakan berjamaah. Nah, kita berjamaah. Maka apa? Ini kan sebenarnya doa ini kita baca sendiri kan, ya, baca sendiri. Imamnya mungkin baca yang lain kan. Jadi doa iftitah ini, maka kita minta yang kita hafal dan yang terbaik dari doa iftitah ini. Wallahu a'lam. Ustaz, mungkin bisa dijelaskan Ustaz, bedanya sholat tarawih dengan sholat malam biasa Ustaz? Barakallahu fiik. Sholat lail ya itu
seluruhnya namanya sholat lail, tapi ya disebut juga sholat tahajud, ya, yang di luar Ramadan seperti itu. Kemudian yang di Ramadan disebut dengan sholat tarawih, ya, ada istirahatnya, ya kan? Istirahat. Ya, istirahatnya, yaitu 4 rakaat. Ya, pertama. Jadi nanti ini hilaf di antara 4 rakaat itu langsung atau ya ini. Tapi yang kuat adalah yaitu 2 rakaat. Ya, karena sholatul laili wan nahari masna. Ya, sholat malam, ya, laili wan nahari dan siang itu dua-dua dikerjakannya. Nah, setelah 4 rakaat itu Rasulullah SAW istirahat sama para sahabatnya. Ya, tentu kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabatnya ini. Kemudian lanjutkan lagi. Ya, lanjutkan lagi, yaitu kemudian ya laku 4 rakaat lagi, kemudian istirahat lagi, kemudian 3 rakaat, ya, untuk sholat witir. Itu sholat tarawihnya, ya, sholat tarawih yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu. Nah, makanya kan kemudian ada ulama, ya, sebagian ulama mengatakan ini kesempatan, ya, kumpul memberikan, ya, nasihat. Memang di sini ini ya cuma kalau di i'tikaf di mana namanya di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, jadi biasanya memang sebelum kalau di Ramadan itu sebelum buka puasa, ya, ada ta'lim dia, ya. Kemudian kalau nanti i'tikaf itu setelah Isya, setelah sholat tarawih. Syekh Utsaimin dulu kita mulazamah sama Syekh Utsaimin dulu di Haram, udah pada Isya itu saya naik ke atas ke rooftop itu, kemudian ta'lim di situ. Nah, kita duduk itu sampai dengarkan ada ta'lim, karena memang kesempatan orang berkumpul, ya, berkumpul itu. Dan barangkali juga bisa di sini, wallahu alam, ini memang khilaf di antara ulama. Dan kesempatan itu bisa dibatasi waktunya dari 10 menit, ya, mengajarkan beberapa ibadah, ya, ibadah untuk berkenaan dengan Ramadan ini karena nggak semua orang ya punya waktu untuk duduk taklim itu, ya, betul. Ya, duduk taklim itu. Cuman jangan dianggap ini adalah sunnah gitu. Nah, jangan dianggap ini itu kan diantara kan jeda. Ya, makanya kenapa jeda waktu, ya, waktu sholat itu, kemudian Rasulullah SAW duduk-duduk, pasti ada para sahabat bertanya pada Rasulullah SAW masalah agama, itu yang diambil oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir dari pertanyaan ini saya nyambung. Tadi Anda menjelaskan tentang sholat tarawih itu atau sholat itu dua. Nah, tentang witirnya ini, sebagian masjid ada yang menolak 3 sekaligus. Ini pertanyaan yang kelima nih. Satu. Nah, sunahnya gimana, Ustaz? Ini pertanyaan semua pertanyaannya kelima ini ada ya. Nah, apa-apa nanti jadi satu. Yaitu boleh, ya, witir itu boleh, ya. Yang penting tidak serupa yang 3 rakaat itu utama. Ya. Yaitu yang penting tidak serupa dengan sholat maghrib. Oh iya. Ya, kalau sholat maghrib itu kan dua tahiyat. 2 tahiyat, 1 salam. Ya. Jadi berarti kalau tidak sama dengan sholat maghrib bisa, ya, 2 tahiyat, 2 salam, ya kan, bisa. Atau 1 tahiyat, 1 salam. 2 tahiyat, 2 salam kan? Oh, 2 salam. Iya kan? 2/1 berarti. Ya, kalau yang sholat maghrib kan apa? 2 tahiyat, 1 salam. Iya kan? Ya, dalam hadis disebutkan jangan serupa dengan sholat maghrib. Berarti apa? 2 tahiyat, 2 salam, atau apa? 1 tahiyat, 1 salam. Berarti 2 + 1. Maksudnya 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Ya, Ustaz, ya? Iya. 2 rakaat salam, tambah lagi, ya, tahiyat lagi, kemudian salam lagi kan, 2 tambah 1. Ya, dipaham ya kan, maghribnya dulu 2 tahiyat kan, tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Kemudian dia 1 salam. Berarti kalau berbeda bagaimana caranya supaya berbeda? 2 tahiyat, 2 salam, ya kan, 2 salam dia, maksudnya tahiyat 2 rakaat, ya, tahiyat salam, kemudian tambah 1 rakaat tahiyat salam kan itu. Atau 1 tahiyat, 1 salam.
Kan berbeda sudah. 3 rakaat, ya, satu atayat, 1 salam. Al-Fatihah, Langsung. kemudian Al-Fatihah langsung, terakhir baru salam. Iya. Nggak ada atayat lagi ya? Nggak ada atayat lagi. Itu. Jadi 3 rakaat itu langsung tak pakai atayat awal. Nah, itulah yang kemudian bisa dilakukan. Dan ini biasa di Imam Masjid Nabawi memakai 2 cara seperti ini. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak hilang. Nggak, sebenarnya biar ini karena ada hadisnya. Amalkan kedua-duanya hadisnya. Ini namanya hilaf tanawu, hilaf yang ada macamnya, yang kemudian ada dalilnya sama ada dalilnya. Kita lakukan. Allahu a'lam bishawab. Dan ini sebenarnya ada yang juga ya witirnya tuh 5 rakaat. Ada yang 7 rakaat. Ya kan? Dibatasin, Ya, dibatasi. Nanti yang 9 rakaat itu ada 2 atahiyat. Di yang rakaat ke-8, kemudian yang ke-9, baru kemudian salam. Nanti langsung ya? Langsung. Setelah sujud langsung naik. Cuma ini yang tahan ya, tidak keluar angin, ya kan? Yang tahan yang tidak keluar angin dan yang fokus betul dia tahu bilangannya sekarang di rakaat ini. Biasanya kan bingung, iya kan? Nah, tapi kalau biasanya kalau yang hafid itu sudah tahu dia ini anak baca ini di sini sampai ayat ini tahu dia itu. Nah itu teman-teman sekalian. Jazakallahu khairan. Itu pun menjawab pertanyaan yang kelima. Kita baca aja Ustaz, atau? Iya, tidak apa-apa nanti saya. Baik, ini dari Wahyudian. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana yang benar ya untuk sholat witir dalam taraweh yang ketiga langsung apa yang 21? Mohon penjelasannya. Ya, tadi saya jawab ya, boleh asal jangan ya atau tidak serupa dengan maghrib itu. Allah. Baik, syukran Mas Wahyudian, kita bacakan sudah tadi. Kemudian pertanyaan nomor 6, ini dari nggak ada nih, dari Rizky Ramadan Hidayat di Denpasar. Ya. Izin bertanya, Ustaz, saya sudah 3 hari ini mimpi dikejar kuntilanak Allah dan selalu terbangun di jam 3 pagi, dan ketika saya kebangun badan saya sakit semua, terutama di bagian leher dan kepala. Itu pertanda apa ya Ustaz, dan bagaimana cara mengatasinya? Syukran. Barakallahu fiik. Siapa tadi? Rizky Ramadan Hidayat. Rizky, ya. Ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah ya menguatkan hati antum itu. Tiap hari pernah kita jelaskan di sini. Ar-ru'yah itu kata Rasulullah SAW, salasa minar rahman wa minasyaitan wa min hadidun nafs. Ya, jadi mimpi itu ada dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, ya, memberikan rahmat ya. Kemudian ada dari syaitan, ya. Kemudian ada dari bisikan hati, ya, bisikan hati. Nah, kita nggak tahu itu dari mana itu, ya. Ya, apalagi kita ini bukan istilahnya bukan rasul atau nabi ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi wali Allah. Karena wali Allah itu kalau orang itu beriman, bertakwa, dan dia hidupnya hati-hati benar ya, waroknya, ya, zuhudnya, nah, insya Allah dia akan sampai derajat seperti itu, dan dia mimpinya ya bisa mimpi yang ya yang benar tuh ya. Nah itu baru kita bisa ini. Tapi ya kalau kita ini masih kurang dalam hal ini, maka kita biasanya mimpi itu mempengaruhi ya kesehariannya dia, ya, kesehariannya dia. Nah kalau misalnya sekarang itu mimpi buruk lah nih, ya kuntilanak, saya tidak tahu bagaimana bentuknya kita ya, cantik atau apa bagaimana, kita tidak paham. Nah ini bisa jadi mohon maaf sekali saya bilang sama ahli. Kadang-kadang suka nonton horor rasanya. Nah ini dari hadits nafsi ini. Orang kita bisa membayangkan, itu kuntilanak. Makanya kayak gini-gini nih, kurangilah nonton-nontonnya seperti itu tuh. Ya. Nonton-nonton seperti itu atau main-main game-game ya kayak modelan. Ya, zombie itu. Ya kita jadi tahu tuh karena ada iklan-iklannya sekarang seperti itu gitu. Apalagi ketika buka YouTube Bali Mengaji sudah ada, belum ada ya? Nggak ada ininya ya. Nggak ada ininya kita. Tapi YouTube yang subscribe itu banyak kali iklan-iklan game-game. Jadi kita kebayang sama itu, apalagi dia main seperti itu.
ya naudzubillah min dzalik, yang kayak gini ini akan membuang waktu. Maka yang bagaimana caranya supaya menghilangkan itu? Yaitu banyak zikir pagi, zikir petang, terus kemudian sebelum tidur itu ya itu membaca Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahmatan wa rahmatan ilaik la malja wa la manja minka ila ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Itu kalau kita berdoa ya, doa zikir-zikir sebelum tidur itu kan banyak sebenarnya. Banyak kali. Membaca ayat kursi, qul huwallah 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Ya sama seperti zikir ba'da salat, kecuali takbirnya ditambah lagi 1 kali. Ini 34 kali takbirnya. Ini yaitu tentunya kita lakukan setelah wudu. Ya, setelah wudu mau tidur tuh bukan cuci kaki istilahnya kepada ya, apa namanya anak-anak kita barangkali, enak cara wudu dulu sebelum tidur. Ya, jadi jangan bahasanya bahasa lama, atau kalau misalnya cuci kaki dulu waktu tidur. Nah, kan. Kalau wudu dulu kan sunnahnya seperti itu. Ya. Itu kalau kita membaca doa tadi itu Allahumma aslamtu wajhi ilaik, itu mati dalam keadaan suci. Kan indah sekali. Nah, seperti ini. Dan kita ketika mimpi buruk itu dianjurkan kita berudah ya. Ya, terus kemudian membaca ta'awud ya. Ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus kemudian tidur lagi. Ya, tidur lagi. Ya. Nah, itu ininya. Jadi tidak ada hal-hal yang jangan kemudian menjadi pikiran kita ada apa ya begini. Enggak usah. Itu akan kemudian melemahkan kinerja kita. Jadi semangat kerja kita akan kurang. Karena mimpinya apa ya? Mimpi mungkin ada masalah dengan rekan kerja, dengan ini jangan sampai terbawa, dan jangan kita berupaya mentakwil-takwilkan sendiri. Jadi ada orang tanya-tanya seperti itu, biasa ada cerita-cerita ini, jangan dibawa. Mimpi itu bukan dalil, ya, bukan ini, ya. Jadi beda dia dengan firasatul mukmin shadiq itu, ada kan firasat, firasat orang mukmin. Itu kebanyakan benar memang. Firasat orang mukmin itu kadang-kadang dia menghukumi seperti yang dia baca dalam Al-Quran. Al-Quran kan banyak kisah orang tampilkan itu, sehingga kisah-kisah yang buruk ya itu biasanya kedurhakaan dari kaumnya para rasul itu. Ya kaumnya Ad misalnya, kaum Tsamud ya, nah, itu Madian dan sebagainya. Ini yang durhaka Bani Israel apa semualah yang durhaka pada para rasulnya. Lalu kita melihat kenapa kedurhakaan mereka? Karena biasanya melanggar larangan-larangan ya, agama biasanya sebenarnya. Nah, maka ketika kita melihat keadaan sekarang mungkin di rumah kita semakin jauh mungkin dari agama, mungkin. Nah, kita hati-hati kita nasihatkan, jangan nanti Allah murka sama kita ini, kemudian Allah ambil rezeki dan lain sebagainya. Maka kita menasihati keluarga kita ini. Dalam hal ini teman-teman sekalian, ini firasat ya. Dia biasanya dari dia membaca Al-Quran, membaca hadis, ini kayaknya nih bakal terjadi seperti ini. Ini boleh ya, tapi ini bukan mimpi hal-hal yang seperti ini. Ya mungkin dimimpikan ya. Dan seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika memberikan memberikan penjelasan takwil mimpinya ya, tukang dapurnya kerajaan, kemudian raja sendiri mimpi ya, kemudian beliau sendiri juga mimpi ya, bahwasanya nanti ada 12 ya bintang yang bersujud kepada dia ya, kepada beliau. Nah ini kalau para nabi Ibrahim ketika mimpi menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, ini mimpi minar rahman ya, insyaallah seperti itu. Mimpinya para ulama juga mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Terutama ini Ustaz, yang jomblo-jomblo kadang-kadang kalau sudah mimpi misalnya nih digigit ular, itu katanya akan nikah. Masya Allah. Soalnya di masyarakat gitu Ustaz, apa tafsir mimpinya? Ya Allah. Kadang-kadang ya memang kita tidak bisa ini juga ya, karena takwil mimpi itu juga ada memang, cuma ya kemudian nggak bisa kita harus
pegang 100% sebagai rujukan. Ya, tentu kita selalu minta ditakdirkan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditakdirkan yang baik. Jangan kemudian juga terbawa perasaan yang kemudian ya ada kesedihan buat kita, ada juga terlalu euforia buat kita. Ya, namun ternyata tidak kesampaian seperti itu yang kemudian akhirnya kita kecewa berat. Nah, itu juga tidak boleh itu. Ya, jadi biasa aja lah sebenarnya itu. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya perlindungan dari hal-hal yang buruk. Nah, itu yang kita harusnya seperti itu, ya. Tapi bisa khairan atas jawabannya. Dan teman-teman sekalian, bagi antum yang punya pertanyaan seputar permasalahan agama, terutama karena kita sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan. Pertanyaan tentang puasa Ramadan bisa antum tuliskan di nomor WhatsApp 089 77532 668. Sekali lagi 089 77532 668. Dan antum pun bisa bertanya langsung pada malam hari ini, saat ini sedang kajian berlangsung pada nomor yang sama. Mungkin antum ada pertanyaan seputar permasalahan Ramadan. Tapi sambil menunggu telepon mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ini dari Syamsi Mendem. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana hukum suntik perangsang untuk wanita yang mau melahirkan supaya ada kontraksi? Ya, barakallahu fiik, ya. Syamsi, ya. Nah, ini biasanya kita merujuk kepada dokter, ya, dokter kandungannya. Nah, ini kan berkaitan, kalau wanita melahirkan kan berkaitan dengan air ketuban yang sudah pecah barangkali. Ini bahaya ini. Ya, pasti dokter akan melihat ya bagaimana cara menyelamatkan ya ibu dan bayinya. Seperti itu. Ya, kalau sudah bukaan sekian terus kemudian air ketubannya sudah pecah, ya sudah kepecah. Ini kan makanannya sudah tidak ada dan bahaya sekali kalau kelamaan di situ. Dan ketuban itu makanan bayi sih. Ya, katanya begitu, wallahu alam. Seperti itulah ini ya. Jadi kalau sudah ketuban ya dia itu memang dari dokter dia ambil kebijakan yaitu bagaimana ditahan supaya ya cepat segera keluar, tidak ada masalah untuk kesehatan ibu dan anaknya tentunya di sini. Dan itu memang ya sekarang sudah canggih ya ketimbang nanti kemudian dioperasi dikirim. Itu biasanya cuma maksimal bisa 3 kali saja melahirkan. Karena susah kalau sudah dikirim pertama kali susah deh. Ya. Seorang istri dia maunya nanti lagi sudahlah biar tidak sakit ini. Nah, ini merasanya memang ya namanya melahirkan ya, makanya inilah kenapa Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala ya kita disuruh menghormati ibu kita. Di sini beratnya itu. Beratnya melahirkan tuh, Masya Allah. Ya, kita bagaimanapun kita mau membalas ya, kebaikan ibu kita tidak akan pernah mampu. Ya, tidak akan pernah mampu ya, karena mama saat melahirkan adalah yang luar biasa. Ya, luar biasa betul. Ya, sakitnya luar biasa. Dan biasanya yang kita itu antara hidup dan mati memang. Ya, antara hidup dan mati ini. Ya, maka kadang-kadang kebijakannya dokter, ini saya harus lakukan ini supaya segera mungkin dia kuat mendorong, ada tenaga untuk si ibu mendorong anaknya supaya ya juga anaknya biar selamat juga. Ini pasti yang dilihat saran daripada dokter. Nah, tentunya hal ini ya jauh ya, mohon maaf ini ada istilah aborsi, ya kan? Nah, bukan itu ini ya. Ya, berbeda jauh dengan aborsi. Ya, kalau aborsi ini memang dia, ya kalau dalam Al-Quran namanya wa'dul banat, yaitu membunuh. Ya, wa'dul banat dia artinya membunuh. Kalau dari perkirakan anaknya perempuan dibunuh, atau anak perempuan. Kalau sekarang ini kan, ya barangkali kecelakaan untuk menghilangkan malu. Ya kan, ya, dengan cara kemudian diaborsi,
Ya, naudzubillah min dzalik ya teman-teman sekalian. Nah, ini tidak boleh ini. Maka dia dilihat ini suntik di sini maksudnya apa? Ya, yaitu memang untuk menyelamatkan antara ibu atau anaknya, yaitu memang dibolehkan atau dibenarkan. Wallahu a'lam. Serba salah tadi ya. Oh iya, memang itulah itu ilmu. Ya, artinya kita bisa melihat betapa besarnya ya, jasa daripada ibu kita itu, dan betapa ininya. Ya, Tapi Ustaz, berkaitan dengan ini Ustaz, jika ada misal kasus Ustaz, dua pilihan nih, menyelamatkan bayi atau menyelamatkan ibu. Nah, dari sisi kacamata syariat, yang mana yang dipilih Ustaz? Barakallahu fiik. Ya, tergantung sekarang ya. Kalau ya tergantung dilihat dia ininya ya. Dan memang kan ada apa? Ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Ya, pertimbangan-pertimbangan nih. Kalau misalnya bayinya itu masih belum ditiupnya ruh ya. Belum 120 hari misalnya. Terus diperkirakan bayi ini akan ya membahayakan si ibu ya dari sisi kesehatan dan sebagainya. Nah, ini karena menyelamatkan nyawa, dan salah satu di antara maqasidus syariah atau daruriyatu khamsah ya. Itu kan ya yang ada 5 hal yang perlu dijaga ya. Ana istilahkan panca jaga itu. Ya kan ya, agar gampang diingat tuh, yaitu ajak harta ya. Itu yang pertama tuh menjaga agama, yang kedua tuh menjaga jiwa ya. Maka pertimbangannya ialah bagaimana ya, yang mana dulu yang didahulukan. Ya kalau memang sekarang yang diharapkan misalnya anak sehat, ibunya sudah mungkin ada penyakitnya yang kalau misalnya tuh di hidup juga malah berat mungkin. Ya, kanker apalah gini. Ya, terus terpaksa harus menyelamatkan anak itu. Misalnya jadi seperti itu. Tadi kalau misalnya bayinya masih berupa janin yang belum ditiupkan ruh, mungkin juga dilihat pertimbangannya, janinnya harus dikorbankan. Wallahu a'lam. Jadi pertimbangan seperti ini memang kembali kepada medis ya. Dan itu juga ya kan biasanya dikonsultasikan juga kepada ahli agama ya, agar juga kita ya tidak salah mengambil keputusan. Allahu a'lam. Ya. Tapi ini dari Farel di Bandung. Namun sebelumnya kami juga informasikan ya, sebelumnya seperti yang tadi kami informasikan, bagi yang punya pertanyaan seputar puasa bisa ke WA di nomor 089775325668. Sekali lagi ke WA 089775325668, atau bisa juga menulis di kolom komentar yang ada di YouTube. Tapi kita lanjut ke pertanyaan nomor 8 dari Farel Bandung. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz dan tim beserta kaum muslimin, amin. Ustaz, Ana mau bertanya, bagaimana hukumnya setelah sholat berjamaah di masjid, Ana diam sebentar dan zikir habis sholat sebentar, namun tidak semua. Setelah itu di rumah baru dilanjutkan dan berdoa, apakah boleh? Dan bagaimana ketika zikir habis sholat ada yang mengajak ngobrol, apakah boleh juga zikir sambil ngobrol? Gimana caranya Ustaz? Ya. Barakallahu fiik ya. Jadi Masya Allah nih, memperhatikan ini. Farel ya di Bandung ini. Ya, sunnahnya tentunya ba'da sholatullah zikir. Ya, Anda jawab dari bawah dulu ya, dari pertanyaan itu. Sunnahnya adalah ya ba'da sholatul zikir. Nyambung gitu, assalamualaikum, istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, seterusnya sampai ini. Kurang lebih 3 menit lah. Ya, kurang lebih 3 menit ya. Dan ini ya fokus ya untuk berzikir dan berdoa nih, supaya selesai apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, ini supaya kita sesuai dengan itu. Karena ini fadilahnya banyak sekali nih. Fadilahnya sangat banyak sekali. Jadi kalau orang menyiapkan zikir nih, wallah nih, kadang-kadang orang ini terburu-buru, mau ambil sholat dia harus lari ke sana kemari. Ya, pokoknya kecuali kebelet. Ya, kalau kebelet mestinya untuk waktu sholat sudah
udah ini. Tapi tiba-tiba mungkin kebelet barangkali, nah, antum harus ke belakang baru dia. Kalau yang lainnya tuh jangan. Atau mau ketinggalan pesawat ya. Atau ketinggalan pesawat atau mau tinggalan ini ya. Nah itu antum harus lari-lari tidak apa-apa. Antum itu. Tapi kalau misalnya di masjid, di rumah, duduk sebentar. Karena itu waktu-waktu mustajab. Tidak boleh antum tinggalkan tuh. Waktu mustajab. Emang ditinggalkan tuh. Sayang sekali tinggalkan. Nah ini. Kemudian juga ya kadang-kadang biasa teman kita dia mau ngapain itu kadang-kadang mau tanya. Kita kalau diajak bicara sama teman kita tahan aja kayak istirahat. Mohon ya mau. Gini aja dah. Sampai selesaikan. Itu karena insya Allah zikir itu dari itu tidak sampai 3 menit. Kecuali dia betul anak perlu sekali apa baru antum ini apa terus itu lanjutkan bisa. Tapi kalau enggak antum jangan. Kemudian juga yang paling panjang kan zikir ya ba'da subuh dengan ba'da asar ya ba'da subuh itu ada azkar sobahnya, kemudian ba'da asar itu adalah azkar masaknya kan. Nah ini boleh sebenarnya dicicil boleh. Cuma ya kalau bisa memang ya 25 zikir kurang lebih anak hitung ada 25-an ya di sunnah. Itu memang kalau kita fokus itu 20 menit selesai atau 15 menit bisa selesai. Ya, jadi jangan sampai kemudian terganggu dengan ya omongan-omongan. Nah, kalau bisa juga HP-nya jangan dibuka-buka, biarkan aja dulu. Kita mengganggu banget sepi, kita ambil lah handphone. Jangan itu. Itu karena tidak akan selesai itu. Taruh ini ya. Taruh benar, jangan dibuka HP itu. Kadang-kadang kita akan terpaku pada ya ada jawaban WA atau apa dah itu. Ya terpaku sama itu. Cinglung bunyi, wah. Ini. Jadi sebaiknya memang fokus itu. Memang ya agak sulit tuh masak. Zikir masak. Cuma masalahnya ialah memang kata ulama nih. Jadi misalnya antum terburu-buru karena ingin bekerja, jadi selama antum boleh zikir sobah itu sambil jalan. Boleh. Ya, boleh misalnya zikir yang la ilaha illallah yang 100 kali itu. Itu bisa itu lampu merah berapa kali itu bisa ini. Selesai deh itu. Ya kan kita bisa nggak usah pakai tasbih lah. Pakai ini tangan sudah cukup. 1 jari ini 7. Jadi 4 jari itu jadi 28. Jempolnya itu 5. Ini 1 jari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu. Baca. Ini 4, 28 tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, udah. Nanti kalau mau 100, tinggal 3 kali begini, tambahi 1 sudah 100. Ya, mudah sekali zikir-zikir ini. Jadi tidak perlu modal zikir ini. Zikir ini Masya Allah menghilangkan sifat nifak pertama kali. Dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ya menjaga lisan kita. Ya, orang harus tuh ini ya. Harus orang tuh harus berzikir. Jangan sampai tidak berzikir. Jangan sampai berzikir. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ya. Jadi itu yang kita ini. Nah, sekarang masalahnya ialah yang tadi ditanyakan yang di atasnya itu ya, yaitu apa namanya? Bisa sebentar. Ya, sambil jalan. Kalau misalnya kita ada keperluan memang mau ngantar anak, ya ternak teri nama istilahnya, ngantar anak, ngantar istri kan itu. Ya, ngantar anak, ngantar istri kan. Untuk mau sekolah gini, antum segera sambil baca yang kurang. Nah kalau bisa memang antum sudah urut itu. Misalnya dari boleh katanya ulama itu kan ayat kursi itu terulang lagi antara sholat dengan zikir pagi itu kan. Jadi langsung aja dari ayat kursi berarti 1, ya 2 atau 3. Karena biasanya sih bukan dari ayat kursi ya, tapi adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, baru kemudian baca itu. Baca kemudian asbahna wa asbahal mulkina. Terus kemudian ini. Jadi kita akan ingat tuh urutan di tangan ini, di tangan ini. Ini mesti nih Sayyidul Istighfar di sini nih. Ini di sini ini ya. Nah, karena kebiasaan kita untuk mengingatnya.
Jadi akan kita tadi sampai di mana tuh? Oh, saya sudah sampai di sini. Ini masih kan tiga kali atau 4 kali. Ya. Ya itu ini ya. Nanti kita akan ingat, oh kita sudah sampai di sini nih. Ya. Ya, misalnya di sini misalnya amma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min halika fa minka wahdaka walakal hamdu laka syukru sini. Kemudian lagi balik lagi di sini lagi, oh ketemu bismillahirrahmanirrahim ma'asbi rabbil. Kemudian balik lagi sini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Berarti ada di sini ada doa-doa ini. Ya. Yang mana kalau kita membacanya rutin seperti itu, antum mau kemana-mana, bergerak kemana-mana, ingat tangan antum aja, di mana dia sampainya. Nah itu bisa nanti ini, dia otomatis kan biasanya sama seperti antum kalau antum bisa nyetir ya, iya kan? Antum kan tidak perlu lihat lagi kopling itu kayak gini, tidak perlu lah sudah. Kaki kanan misalnya gas sama rem, kaki kiri nginjak kopling. Kalau yang matic kan kaki kanan saja ya bekerja, kaki kiri jangan bekerja nanti. Dia sudah terbiasa seperti itu, kenapa seperti itu? Nah ini apalagi kalau dalam bacaan dzikir ini, kalau bisa memang ada di kepala kita. Kalau kita terbiasa, itu biasanya merutinkan itu yang paling berat tuh di bulan pertama. Bulan berikutnya ya, bulan berikutnya insya Allah kita akan terbiasa tuh. Ya, barakallahu fiik. Ini pertanyaan masya Allah, apalagi nanti di bulan-bulan ya di bulan Ramadan nih. Ya karena kita bakal banyak waktu untuk itu. Ya banyak waktu untuk itu. Masya Allah. Tapi Ustaz, dan teman pertanyaan ini, Ustaz, bolehkah orang non Muslim diundang walimah di masjid? Barakallahu fiik. Ya boleh. Ya boleh Ustaz? Boleh. Ya. Ya, ini berkenaan dengan apa? Dengan Sumamah bin Utsal. Ya radhiyallahu anhu. Jadi Sumamah bin Utsal ini pernah ini ceritanya sedikit menarik nih, lucu memang saya. Jadi Sumamah bin Utsal ini pernah ketangkep sama sahabat, padahal dia tidak ini. Jadi ketangkep aja. Tidak ikut berperang sebenarnya. Cuma karena dia kafir, disaut sama ini. Dan Sumamah bin Utsal ini karena dia tokoh. Dia tokoh di kampungnya, padahal dia tidak ikut-ikutan sebenarnya, tapi ditangkap sama sahabat, dibawa ke Rasulullah SAW, diikat di tengah di tiangnya masjid. Oh, yang ya kan, itu Sumamah bin Utsal itu. Jadi ketika itu Sumamah marahnya luar biasa karena ini apa-apaan sampai Rasulullah SAW dimaki-maki, omongannya sudah semacam ini. Cuma Rasulullah SAW, namanya Rasulullah SAW ya, beliau ini sabar, bijak, santun, dilajoni. Mungkin supaya gambaran seperti maki-maki yang tidak ini. Cuma Rasulullah SAW sabar, diajak bicara sama Rasulullah SAW. Semalaman diikat di tengah masjid. Kemudian pagi ya, tiba-tiba Sumamah ini orang aneh nih katanya. Ini kalau bukan Rasul, utusan Allah, tidak mungkin seperti ini. Kemudian bersyahadat. Ya, bersyahadat. Memang Masya Allah. Memang ini. Itu api dibalas dengan air, jadi padam dia. Kemarahan itu. Kalau api dibalas dengan bensin, ya dapat terbakar. Iya kita. Jangan sampai seperti itu ini. Nah, harus bahasnya dengan seperti itu. Ini hikmahnya situ. Kemudian salah satu hikmahnya, lihat itu. Sama kan kafir. Saya kafir. Kenapa kemudian diikat di tengah masjid? Memangnya tidak ada tiang apa di luar masjid? Iya. Iya kan? Memang ada tiang, wah kurang kerjaan apa? Sahabat nih, memang ada rumah lain atau penjara kayak apa kayak. Tapi di sini yang kemudian para ulama beristimbat boleh orang kafir itu apalagi kemudian acara-acara tertentu yang tujuannya adalah dakwah, barangkali ada dia kemudian tertarik dengan tausiahnya ustadznya saat itu. Dia Masya Allah nih, dalam Islam kayak gini ya, ya kan? Wah ternyata Islam tuh indah sekali misalnya. Orang berubah, image yang tadinya negatif jadi positif, ya kan? Nah ini bisa jadi seperti itu. Apa-apa, ada masalah. Biasanya itu kalau di sini kan di kita ini pengislaman, misalnya masuk Islam, terus kemudian ada keluarganya yang non Muslim datang.
dia lihat bagaimana dia, tentunya teman-teman sekalian ini itu sangat berat pisah keyakinan itu, ya pisah keyakinan. Tapi ketika kita santun menyampaikannya, kemudian memberikan kepercayaan ini, kalau dia masuk Islam ini kami akan jaga ya keluarga Anda ini, ya kami akan jamin hidupnya kan. Senang dia, wah dia bisa melepaskan diri dengan senang juga. Itu kesempatan dakwah. Jadi boleh yaitu undangan pernikahan itu di untuk non muslim di masjid. Mungkin juga dijelaskan kepada mereka yang non muslim ketika masuk masjid, perhatikan bajunya Ustaz ya. Bajunya, tentu pakaiannya. Sampai bajunya. Barakallah, ini penting karena teringat jadi pernah anak kunjungan ke Tokyo, masjid ya di Tokyo. Ini masjid di Jepang ini. Di Tokyo. Kalau nggak salah itu dari Turki ya, pemerintah Turki. Itu disediakan pakai jilbab. Disediakan. Jadi ada petugasnya yang yang perempuan yang untuk ya pakaiannya ini muslimah. Nah, kebetulan waktu itu istri Hana bawa jilbab lebih itu. Ya, jilbab lebih kemudian dipakaikan. Oh, tambah cantik, kita bilang, kita punya anak-anak muda ini. Namanya, subhanallah, nggak lama setelah itu, dia ini kan kita minta nomor kontaknya, HP-nya sama isi emailnya apa. Dia menyatakan, alhamdulillah saya sudah masuk Islam. Masya Allah. Nah, dari action gitu. Dari action hanya sederhana sekali. Nggak perlu ceramah. Dan memang semestinya masjid-masjid itu juga sebenarnya sudah ada ruangan khusus untuk mengenalkan Islam. Jadi bukan hanya perpustakaan ya, tapi ruangan. Sekarang kan kayak iklan-iklan tuh itu TV mungkin LCD lah dipakai, kemudian ada ganti kenalkan Islam tuh bagaimana, masuk Islam tuh ada. Jadi masjid sudah ada itu ruangan itu. Ya, itu ya, jadi masjid itu sudah harus punya fikrahnya sana maju, apalagi di daerah-daerah yang memang ini, supaya ya image Islam itu positif. Ya. Tapi kalau seandainya ya masjid itu ya kumuh itu, ada masjid Allah sudah bangunannya dong mahalnya luar biasa bangunan, mahal, tapi tidak ada taklim, ada ini, ada apalah istilahnya penjelasan ini. Aduh ya Allah, masjid itu kotornya, masya Allah dah. Jadi hanya sebatas yang ada cuma orang tiduran di situ. Ya, mestinya tuh masjid itu tempat informasi mengenalkan Islam. Ya, mengenalkan Islam tuh. Bagaimana Islam tuh indah betul. Ya kan, indah terus tampilkan betul. Itu harus tuh. Ya, takmirnya itu seperti itu, bagaimana mengenalkan. Ini masjid-masjid yang di luar negeri kayak gitu. Ya, karena kesempatan 2020 diundang sama Reza dengan teman-teman Reza Abdul Jabbar ya di New Zealand ya. Itu ada ada informasi table dakwahnya itu. Table dakwah. Ya, jadi meja ada informasi masya Allah. Itu acara hanya untuk mengenalkan bagaimana tuh Islam tuh. Kita cari itu di ini, dan masya Allah ya kampus itu memberikan ya ruangan untuk pertemuan tuh. Dan kita sibuk untuk mengenalkan Islam tuh. Yang mana waktu itu hadir ada dari Amerika, dari Inggris, di Eropa, ada mancanegara. Nah, alhamdulillah yang dari Indonesia, nah sama-sama Abdul Jabbar ini. Ya, Reza Abdul Jabbar hafizahullah ya. Yang mana kemudian alhamdulillah ada yang masuk Islam. Insyaallah. Cuma satu orang alhamdulillah senangnya, masya Allah kita ini. Ya, berubah image-nya masyarakat ketika kita menampakkan wajah Islam yang sebenarnya, ya, Islam sebenarnya.
Namanya sudah damai. Islam itu artinya damai. Islam is a peace, Ustaz. Ya, Islam is peace. Islam itu artinya selamat, damai dan sebagainya. Ya, makanya kita harus benar-benar ya pandai-pandai yang mengemas ya agar agama ini terus ya bertambah dan ya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seperti itu. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ustaz, tanya terakhir kan dari Fulana di Jawa Barat. Kayaknya urgent juga nih, Ustaz. Ustaz, suami saya sudah 6 bulan pergi, nggak ada kabar, nggak pernah dikasih tahu keberadaannya, nggak pernah WA apalagi telepon, alias nggak ada komunikasi, dan juga nggak kasih nafkah. Bahkan saya disuruh cari uang sendiri atau usaha sendiri, tapi disuruh usaha tapi tanpa dikasih modal dari suami. Itu bagaimana, Ustaz? Anak killah ya. Wa barakallahu fiik ya, insyaallah ya. Ini teman-teman sekalian rahimahumullah, ini kadang-kadang lari dari tanggung jawab ini, padahal kita harusnya ya, mohon maaf ini ya, perintah Allah itu ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Kita tidak disuruh jaga keluarganya orang, nggak disuruh ngurus rumah tangganya orang, nggak ya. Dan kalau ngurus rumah tangganya orang itu jadi negatif nanti itu ya kan. Iya kan, kita disuruh jaga diri kita dan keluarga kita, itu tanggung jawab kita, harus seperti itu kan. Kita katanya ya sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Tempat kita berlabuh, kita ini pakaian bagi istri kita adalah pakaian bagi kita, yaitu saling menutupi satu kekurangan kita. Nah, itu sebenarnya jadi konsep daripada pernikahan dalam agama kita ini, saling menutupi dan melengkapi. Jangan sampai kemudian lari dari masalah, karena yang namanya hidup tuh yaitu ketemu masalah, lari dari masalah, ketemu masalah baru. Ya, kita ini hidup tuh dari ujian ke ujian yang berikutnya, gitu. Nggak ada, hidup tuh konsepnya seperti itu. Dari ujian, selesai ujian ini, masuk ke ujian yang berikutnya. Nggak ada kemudian itu, ya, itunya kemudian menenangkan diri, nggak ada. Yang namanya raha, ya, Imam Ahmad ketika ditanya oleh murid-muridnya, yang namanya raha, yaitu ya, yang namanya ketenangan itu ada saat kaki kanan kita menginjak pintu surga, baru namanya istirahat. Sebelum itu namanya adalah ujian-ujian. Maka ini dari sini ini, masya Allah, kesabaran anti di sini, masya Allah. Tunggu, wallahu a'lam. Ya, la qadarullah, barangkali mungkin ada hal-hal yang bisa di ini. Kalau masih berkomunikasi berarti kan masih bisa ini. Nah, tinggal barangkali ada apa. Ya, ada apa? Udah 6 bulan kan? Ya, sudah 6 bulan. Ya, ada apa? Mesti harus dicari ya jalan keluarnya. Ambil dari keluarga. Ya, kalau misalnya dari keluarga dia suami itu adalah ayah dan ibunya mungkin tidak komunikatif misalnya. Cari ustadz yang diterima oleh dia dan terima kita. Yang bisa menjadi penengah dia. Atau cari keluarga yang dia paling disegani. Ini si fulan sih ya. Mohon maaf nih ya, saya selalu memberikan penjelasan tidak boleh berakhir dengan perceraian. Nah, itu bukan solusi. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan sampai kemudian dari benak kita nih. Makanya saya mengkritik itu buku, tapi mudah-mudahan sudah direvisi ya. Buku buku nikah itu. Kan ada sigotu ta'liq itu. Nah, kayak gini ini kan kadang-kadang baca sigotu ta'liq itu menyuruh ya wanita atau istri itu untuk minta cerai. Khuluk namanya. Kalau seandainya suami saya tidak menafkahi saya selama 2 tahun berturut-turut, maka saya ini ngapain baca itu? Sigotu ta'liq itu nggak ada manfaatnya. Ya, ada salah seorang tabi'in ya. Karena lupa ya ini Rabi'ah atau siapa ini, lupa ini ya namanya. Ya, dia menitipkan kepada istrinya ya
yaitu emas ya, dari dari hasil usahanya beliau. Kemudian, wahai istriku, kalau seandainya aku tidak datang tuh, ya maka besarkan anak kita. Anaknya belum lahir ketika itu, masih dalam kandungan. Lahir anaknya, suaminya tidak datang sampai belasan tahun. Ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Sabarnya si ibu ini mendidik anaknya sampai jadi ulama. Lupa nih namanya nih. Ya, kemudian ketika pulang di Madinah itu, dia sebelum ke rumahnya, dia singgah dulu karena sampainya subuh. Pada subuh dia dengar Masya Allah, katanya si suaminya datang ini. Luar biasa anak ini, pintarnya, Masya Allah. Mudah-mudahan anak saya jadi itu. Nggak tahunya itu anaknya dia. Jadi pulang ke rumah, dia ketemu istrinya, Masya Allah, nih mana nih? Wah, ketika anaknya pulang, anaknya ngamuk. Ini ada orang laki di dalam nih. Nah, akhirnya dijelaskan sama ibunya, ini ayah kamu. Sekian, Masya Allah, senang. Ini menunjukkan apa aja? Yaitu kesabaran seorang ibu. Ya, seorang ibu insya Allah akan membuahkan hasil. Apalagi kemudian niatnya adalah menjaga, ya benar-benar menjaga ya keluarga, ya istri, mungkin sabar. Tapi kalau seandainya lah, qadarullah, Anda tidak tahu bagaimana ya suami Anda ini, kalau memang kemudian dia semakin melakukan perbuatan maksiat, barangkali melanggar atau apa kayak, ya mohon maaf juga kadang-kadang ada orang yang ya kerajaannya keluar saja, maunya dakwah tidak diurus tuh. Ada urusan dakwah itu wajib kifayah, bukan urusan setiap orang, ya kan? Kan ada nih kadang aku itu sana kemari, keluar sini, akhirnya dapurnya tidak ngepul, anaknya sakit tidak terurus, istrinya bingung, hutang sana hutang sini. Ini keluarga apaan ini? Ya kata ya dalam satu nasihat ulama, Salah Khatib Baghdadi, ya rahimahullah taala, beliau mengatakan jangan seperti ini, kalau hadis atau perkataan ulama, jadi jangan seperti misbah ini lilin, yudi'u haulahu, menerangi sekitarnya, wa yahruk nafsahu, tapi membakar dirinya. Jadi orang lain diurusi semuanya, kemudian keluarganya tidak terurus. Padahal pertanyaan yang paling berat nanti adalah pertanyaan tanggung jawab terhadap ya keluarga kita, itu pertanyaan. Ya karena kita urusan orang lain, ya itu urusan orang lain, urusnya sendiri. Hatta itu keponakan dan lain sebagainya, yang mana kalau masih ada orang tuanya panggil. Ya, anak ente ini bagaimana, tidak ngurus nih, dimarahin. Ya kita diberikan tanggung jawab masing-masing, gimana kita harus mengarahkan. Maka tadi ukhti, antum bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pada dirinya, dan mudah-mudahan dia akan kembali. Ya kalau bisa di-share ini, ya di-share ke ini nasihat untuk untuk suami anti dan Anda, ya kembalilah insyaallah. Ya jangan kadang-kadang hal-hal yang dicari apa sih masalahnya, kadang-kadang ucapan ya kelai-kelai yang kecil itu yang kemudian menyebabkan kejengkelan, itu biasa memangnya. Ya kehidupan orang-orang terbaik itu tidak diuji, para rasul itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tahu Nabi Nuh, Nabi Lut, ini orang-orang soleh, Nabi lagi, tapi isinya kurang ngajar istrinya, ya kan? Ini satu istrinya ini, ya atau sebaliknya, lihat sebaliknya, Asia bintu Muzahim, ya istrinya Fir'aun, istri salehah Fir'aun, raja yang bejat, ya hampir itu membunuh Asia bintu Muzahim. Ini surah At-Tahrim ini memberikan gambaran bagaimana kehidupan ya orang-orang yang soleh hidup bersama orang-orang yang taleh, yang bejat. Maka kita harus saling mendoakan
ya kalau bisa bertahan dengan cara yang baik, insya Allah. Kemudian cari solusi, ya semua masalah itu pasti ada ya solusinya, ya yang arti mencarinya bagaimana caranya. Maka kita kadang-kadang harus juga bekerja sama, meringankan barangkali urusan ekonomi, urusan ini. Apalagi sekarang musim pandemi seperti ini, berikan nasihat. Banyak yang ini, insya Allah kalau kita duduk bareng, ya, insya Allah ini itu biasa seperti itu. Dan jangan juga kadang-kadang memanggil nama istri, nama suami. Ini mesti harus panggil sayang, ya sayang. Ya gitu. Sayang Triliung. Sama anak-anak kita yang, ya, anak putri kita, dan panggil sayang. Ya sayang. Itu perkataan-perkataan yang kemudian ya menjaga. Ya. Itu diajarkan sama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau memanggil Humaira, ya kan, ya, Aisyah. Oh, ini istri tercinta beliau dengan panggilan-panggilan yang ya, semangat, jadi manjanya kemudian dan sebagainya. Itu hidup seperti itu, dan bukan berarti kemudian tidak diuji oleh Allah, dan diuji. Ya, hadisul ifki, ya, yaitu peristiwa tentang kedustaan, tuduhan fitnah bagi Aisyah, itu sangat menyedihkan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Dan bagaimana ketika itu, saat itu marahnya Rasulullah SAW sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu marah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kemudian Aisyah berdoa, ya, meminta kepada Allah untuk dibukakan. Akhirnya dibukakan. Berdoa, kuncinya berdoa dan sabar. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Itu sampai, yaitu wahai orang-orang yang beriman, dia minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan sholat-sholat, ya, maksudnya juga itu berdoa, minta disadarkan suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan, dan alhamdulillah 10 pertanyaan sudah kita bahas pada malam hari ini. Dan bagi antum yang pertanyaannya yang sudah mengirimkan pertanyaan pada malam hari ini dan belum kami jawab, insya Allah akan dijawab pada pekan depan. Dan teman-teman yang juga menyimak siaran pada malam hari ini, jika antum punya pertanyaan seputar permasalahan Ramadan, antum bisa kirimkan ke nomor WhatsApp kami di 089775326668, ataupun bisa melalui inbox atau DM di Instagram dengan cara menyebutkan nama, dari mana, kemudian pertanyaan. Tapi Ustaz, sebelum kita akhiri, mungkin antum ada sepatah dua patah kata untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, barakallahu fiik teman-teman sekalian. Ini bulan Ramadan sebentar lagi. Antum harus punya agenda bersama keluarga. Ya, dan jadikanlah momen Ramadan ini adalah momen kumpul keluarga. Ya, kumpul keluarga bukan kumpul-kumpul makan-makan saja ya. Akan tapi juga ya ibadah, duduk baca satu buku, ya bukunya para ustadz, barangkali ada kutaibat ini banyak sekali, ya banyak sekali, entah itu hukum tentang puasa. Jadi sambil menunggu menunggu buka puasa, di samping kadang-kadang berdoa, baca satu permasalahan tentang puasa. Oh, sekarang ini ada doanya, ya kalau kita misalnya diundang makan ya di masjid atau aftar indakum shaimun, ya, dan seterusnya. Oh, ada ini hukumnya ini. Satu yang bacakan, suruh anak kita yang membacakan. Nak, kamu kan bisa baca, nak. Nah, itu seperti itu. Jadi hidup Ramadan tuh, Masya Allah, bersama keluarga itu sangat indah. Dan ini momen-momen ini akan dikenang oleh anak kita nantinya di kemudian hari. Iya, itu Ramadan, dan anak kita kapan ya Ramadan lagi ya? Masya Allah. Jadi semuanya tuh menunggu tuh. Nah, itulah teman-teman sekalian. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan sambut Ramadan ini dengan sukacita. Amin. Ya. Amin. Baik. Tapi dengan berakhirnya beliau tadi memberikan kata sambutan untuk penutupan kita pada malam hari ini. Berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Dengan demikian kita sudahi saja pertemuan malam hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.